Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Kaum muslimin di mana saja berada, berjumpa lagi kita dalam kajian di bawah pimpinan Al-Quran. Pada kali ini kita mengangkatkan tema yaitu bencana. Sehubungan dengan gempa Cianjur disusul dengan gempa Garut, itu banyak gonjang-ganjing di tengah masyarakat yang juga disampaikan di televisi. Apa gunanya BMKG? Apa gunanya pemerintah? Kenapa BMKG tidak bisa memberitahu lebih awal kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa dievakuasi sebelum bencana datang? Dan bagaimana pemerintah kok tidak bisa mengantisipasi sebelum bencana itu datang? Nah, ini adalah ungkapan manusia-manusia yang tidak mengerti dengan ajaran Allah. Sebenarnya orang yang beriman, dia pasti mengetahui ajaran Allah, bahwa semua yang ada di alam ini bergantung kepada Allah. Kaum muslimin rahimakumullah, memang generasi kita akhir-akhir ini telah mengidap penyakit yang disebut dengan materialisme, yaitu berpaham materialistik. Di dalam Al-Quran disebutkan, itu surat yang ke-30 Ar-Rum ayat yang ke-7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Mereka hanya mengetahui zahir dari kehidupan dunia saja. Kenapa terjadi gempa? Itu karena ada lempengan yang patah gitu. Ada pergeseran di bawah laut dan lain-lain sebagainya. Padahal di dalam surat Al-Ikhlas sudah disebutkan Allahu Samad. Allah itu tempat bergantung. Semua yang ada di alam ini, termasuk peristiwa, bergantung kepada Allah. Maka gempa, tsunami, banjir bandang, galodo, angin topan, gunung meletus, dan semua bencana yang terjadi tidak akan bisa dideteksi oleh manusia, dan manusia tidak akan bisa menghindar dari bencana itu. Karena Allah sudah sebutkan di dalam surat ke-29, yang salah bukan BMKG, yang salah bukan pemerintah, yang salah adalah manusia itu sendiri. Mereka tidak mau menerima Allah sebagai rajanya. Mereka tidak mau menerima aturan Allah sebagai aturan hidupnya. Di dalam surat 29 Ankabut ayat 40 disebutkan, Fakullan akasna bisambihi. Masing-masing kami azab karena pelanggaran-pelanggarannya, karena dosa-dosanya. Faminhum man arsalna alaihi hasibah. Sebagian mereka ada yang kami binasakan dengan hujan batu, melalui gunung meletus, melalui badai pasir. Wa minhum man akhazathu sayhah. Di antaranya ada yang kami binasakan dengan letusan yang dahsyat, dengan petir. Wa minhum man khashafna bihil ardo. Di antaranya ada yang kami benamkan ke dalam bumi. Wa minhum man aghraqna. Dan sebagian dari mereka itu ada yang kami tenggelamkan ke dalam air tsunami. Wa ma kana Allahu liyazlimahum. Allah tidak menganiaya mereka. Walakin kanu anfusahum yazlimun. Karena merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Jadi bukan alam yang tidak bersahabat dengan kita, tetapi Allah sudah benci kepada kita. Jangan ditanya ke rumput yang bergoyang, tanyalah kepada Al-Quran, maka akan terjawab. Masyiral muslimin rahimakumullah. Dalam surat ke-42 surah ayat 30 disebutkan, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa yafu an katsir. Apa saja musibah yang menimpa kalian, itu adalah karena kesalahan-kesalahan yang telah kalian lakukan. Karena kesewenang-wenangan kalian di muka bumi ini. Dan banyak yang Allah maafkan.
Andaikan Allah tidak memaafkan kesalahan-kesalahan kita, maka setiap kita berbuat salah pasti akan diazab oleh Allah. Lalu di ayat 31 disebutkan, wa ma antum bimu'jizin fil ardi wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Kamu sekali-kali tidak akan bisa melarikan diri di muka bumi ini, dan tidak ada penolong bagi kalian selain daripada Allah. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kalau kita urutkan di dalam surat Al-Qamar surat ke-54 ya, dimulai dari ayat 9 sampai ayat 50, itu Allah sebutkan pertama kehancuran kaum Nuh itu karena tidak menerima kitab Allah yang disampaikan oleh Nuh. Lalu di ayat 17-nya Allah katakan, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Demikian kami mudahkan Al-Qur'an ini untuk dipelajari, tapi adakah yang mau mempelajari? Kalau Al-Qur'an tidak mau dipelajari dan tidak mau diamalkan, maka akan terimalah azab sebagaimana azab kaum Nabi Nuh. Masyarul muslimin rahimakumullah. Berikutnya kaum Nabi Hud itu dihancurkan dengan badai pasir. Lalu di ayat 22 diulang lagi. Walaqad yassarnal qur'ana lizikri fahal mim muddakir. Telah kami mudahkan Al-Qur'an sebagai peringatan, adakah yang mau mempelajarinya? Lalu ayat berikutnya dari ayat 33 sampai ayat 40, kaum Nabi Lut dihujani dengan batu. Lalu di 42-nya di 40-nya Allah ingatkan lagi dengan Al-Qur'an. Nah, bangsa Indonesia yang saya cintai, mari kita mempelajari kitab Allah ini, dipelajari dengan baik, lalu kita ujikan dalam kehidupan, benar apa tidak kitab Allah ini. Maka solusinya, salah satu solusinya tidak lain adalah taubat. Di surat 8 ayat 33 Allah menjanjikan, wa ma kanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab mereka sepanjang mereka mau bertaubat. Kita lanjutkan kembali, bangsa Indonesia yang saya cintai, maka Allah memanggil kepada seluruh bangsa Indonesia untuk mau bertaubat. Seandainya bangsa Indonesia mau membangun ketakwaan sebagaimana tujuan pendidikan nasional, ya, bahwa salah satu tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, membangun manusia seutuhnya yang bertakwa dan berakhlak mulia. Maka Allah memanggil di dalam surat ke-7 Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk satu negara mau beriman dan bertakwa, maka Allah akan bukakan pintu-pintu keberkahan, pintu-pintu kemakmuran dari langit dan dari bumi. Seperti negara Qatar misalnya, seperti Brunei Darussalam misalnya. Negara itu karena mau hidup dengan ajaran Allah, Allah berikan kemakmuran kepada negara itu. Kenapa di Indonesia kita tidak mau mencobakannya? Lalu di surat 11, surat Hud ayat 117, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bisulmin wa ahluha muslimun. Mustahil Tuhanmu akan membinasakan suatu negeri kalau penduduknya orang-orang soleh, mau beriman dan bertakwa. Barakallahu lana birahmatillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.